Selamat hari Minggu, Shalom. Apa kabar? Semua sehat kan? Puji Tuhan. Hari Minggu ini kita masih beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kita masing-masing. Seperti minggu-minggu sebelumnya. Dalam rangka mematuhi himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai perkembangan COVID-19. Tetap semangat ya. Oh iya, minggu ini ada hari yang sangat istimewa bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam. Kalian tahu hari apa? Hari ini adalah hari raya Idul Fitri bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam. Sudahkah kalian mengucapkan selamat kepada mereka? Wah, luar biasa sekali. Ini adalah salah satu cara kita untuk menghormati mereka yang berbeda agama dengan kita. Nah, sekarang kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita beribadah. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan supaya ibadah pagi ini diberkati dan disertai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ini. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami bersama dengan keluarga kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan firman Tuhan di hatiku.
yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada awal ibadah tadi kita bersama-sama sudah membuka dengan satu pujian Yesus pokok anggur. Dan di sana dipesankan buat kita semua bahwa kita itu harus bisa berbuah. Wah, harus berbuah. Harus berbuah bagaimana? Masa di tubuh kita harus ada buah-buahan? Tentu tidak kan? Nah, bagaimana kita bisa tahu bagaimana kehidupan kita harus berbuah? Jawabannya nanti bersama-sama akan kita baca dari Alkitab kita. Namun sebelum bersama-sama kita akan membaca Alkitab kita, baiknya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk hari indah yang boleh bersama-sama kami gunakan untuk beribadah bersama keluarga. Tuhan, kami telah mempersiapkan diri kami, hati kami untuk bersama-sama mendengarkan cerita melalui firman yang sudah Tuhan siapkan. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati kami sehingga kami nanti bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita. Kita akan membukanya dari kitab Galatia 5. Dan kita akan membaca dari ayat yang ke-22 sampai ke-26. Dan Bu Eli akan membacakannya untuk kalian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita jadi tahu kenapa kita harus berbuah. Dan berbuah yang seperti apa? Kita tadi sudah membacanya dari kitab Galatia. Dan kita juga bisa mengingat kembali apa saja yang dimaksud dengan buah roh. Coba kita perhatikan kembali ayat ke-22. Dari sana nanti kita tahu apa saja yang dimaksud dengan buah roh. Oke, kita ulangi bersama-sama ya. Buah roh adalah yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan buah roh. Tentu saja kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diharapkan bertumbuh, berkembang, dan terlebih kita bisa berbuah. Dan buahnya adalah buah roh. Ketika Tuhan mengharapkan kita bisa memiliki buah-buah roh, ketika kita diharapkan oleh Tuhan untuk bisa bertumbuh dan berbuah, apakah kita merasa itu hal yang mudah? Ataukah itu hal yang sulit? Tentunya memang bukan hal yang mudah ketika kita harus menjadi anak-anak yang berbuah. Dengan hal-hal yang baik yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi perlu kita ingat, segala sesuatu yang sulit, jika kita pelajari setiap hari, jika kita mau mencoba, jika kita mau berusaha setiap saat, pasti semuanya bisa kita jalani, bisa kita dapatkan dengan mudah. Menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah, terlebih berbuah roh, itu bukan hal yang sulit
ketika kita mau belajar. Bagaimana kita harus berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan? Tentu saja kita harus mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang seperti apa? Tentu saja seperti yang dikatakan di ayat yang ke-22 tadi. Kita harus belajar menjadi anak-anak yang pertama, yang penuh dengan kasih. Dengan kasih kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjalani dengan kasih? Contohnya, ketika kita mau berteman dengan siapa saja tanpa kita memilih dan tanpa kita memandang perbedaan. Seperti yang dari awal tadi kita ditanyakan, apakah kalian sudah mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kalian yang muslim? Nah, tentunya pasti anak-anak Tuhan juga sudah melakukannya. Ini wujud berarti anak-anak Tuhan yang memiliki buah kasih. Kemudian kita harus sukacita. Kita harus berbuah sukacita. Kita harus senantiasa merasa sukacita dalam keadaan sedih, bahkan dalam keadaan susah. Seperti saat ini, apakah anak-anak masih sukacita menjalani social distancing? Apalagi sekarang sudah diberlakukan PSBB. Ataukah sering murung, sedih, jenuh, marah-marah sama ibu dan bapak karena tidak boleh main? Nah, tentunya kita harus belajar untuk tetap sukacita. Meskipun tugas, PR, pekerjaan rumah itu menjadi banyak. Tetap sukacita. Yang ketiga, kita harus berbuah damai sejahtera. Kita harus menjadi anak-anak pembawa damai. Tidak suka bertengkar, tapi justru kita bisa menjadi orang yang membawa damai. Kemudian kita juga harus berbuah kesabaran. Harus menjadi anak-anak yang sabar. Harus menjadi anak-anak yang tidak mudah putus asa. Menjadi anak-anak yang tangguh. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus tetap jalani dengan sabar. Berikutnya kita juga harus berbuah kemurahan. Harus baik hati kepada teman-teman kita, saudara kita. Dan yang lebih penting kepada siapa? Ya, betul, kepada musuh kita. Kita juga harus murah hati. Dan buah roh selanjutnya yaitu kebaikan. Anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan, itu juga harus menjadi anak-anak yang baik. Menjadi anak-anak yang bisa menjadi teladan bagi teman-temannya, bagi saudaranya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Buah roh berikutnya yaitu kesetiaan. Anak-anak harus belajar menjadi anak-anak yang setia, yang taat. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Harus semakin rajin berdoa. Semakin rajin mendengarkan firman Tuhan. Bagi yang kelas madya juga harus semakin rajin membaca pancaran air hidup junior, Pak Junior yang sudah dibagikan. Kemudian patuh dan taat kepada orang tua. Menjalankan setiap tugas yang diberikan dengan tulus, dengan ikhlas, tidak dengan marah-marah. Buah roh berikutnya yaitu kelemah lembutan. Menjadi anak Tuhan itu harus memiliki jiwa yang lemah lembut. Bukan berarti kalian tidak harus menjadi anak-anak yang gentle. Bukan berarti seperti itu. Tetapi lembut dalam bertutur kata, sopan santun, menyampaikan hal-hal yang baik. Mulai dari ucapan, perkataan, cerita, bahkan juga dari tindakan yang kalian lakukan. Itu harus menggambarkan tentang kelemah lembutan. Begitu juga ketika kita bergaul dengan orang-orang yang lain. Kita harus tunjukkan kelemah lembutan sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir adalah buah roh penguasaan diri. Nah, mungkin ini bagi kita adalah hal yang tidak mudah. Ketika kita harus mengalahkan keinginan-keinginan diri kita sendiri. Yang kadang-kadang menjadikan kita menjadi anak-anak yang tidak patuh dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita bisa melakukannya dengan cara belajar, tentu kita akan bisa memiliki buah-buah roh yang sedemikian tadi. Wah, ternyata
Buah-buah roh yang seharusnya tumbuh di dalam kehidupan kita tidak sedikit. Apakah ini membuat kalian menjadi kesulitan? Tentu bagi anak-anak Tuhan tidak ada hal yang sulit ketika kita mau belajar dan berusaha. Nah, Bu Eli punya sebuah cara agar kalian bisa terus mengingat, terus diingatkan bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki buah-buah roh. Nah, kita akan bersama-sama melakukan aktivitas yang berikut ini. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kita bersama-sama akan melakukan aktivitas. Kita akan membuat bentuk-bentuk buah dari kertas yang akan memudahkan kalian untuk mengingat buah-buah roh yang harus tumbuh di dalam kehidupan kita. Jadi dibantu dengan Bu Suryani. Bahan-bahan apa saja Bu Sur yang kita perlukan? Kita memerlukan kertas, bisa memakai kertas lipat ataupun kertas asturo. Juga kita perlu gunting dan alat tulis, pulpen bisa, pensil bisa, spidol bisa. Nah, kita akan memulai membuatnya. Kira-kira bagaimana Bu Sur kita membuatnya? Kita buat gambar dulu apa yang akan kita buat, buah apa. Contohnya kita akan membuat buah apel. Nah, setelah kita membuat bentuk atau kita menggambar seperti ini yang bentuknya adalah buah apel, kita berikutnya akan mengguntingnya. Nah, kita gunting, kita akan mendapatkan bentuk buah apel seperti ini. Nah, setelah kita membuat banyak atau beberapa buah, bisa kalian pilih buah apa saja. Bisa apel, jeruk, apalagi Bu Sur? Ada buah mangga, Oke, ada buah jambu, ada buah nanas. setelah kita bisa membuat bentuk-bentuk tadi, kemudian kita bisa menulisinya di kertas yang sudah berbentuk buah tadi. Jadi contohnya seperti ini. Setelah kalian membuat dan mendapatkan beberapa bentuk, selanjutnya kalian juga sudah bisa menulisinya di sini dengan buah-buah roh yang kita baca di ayat yang ke-22 dari Galatia 5 tadi. Kalian bisa menempelkannya di kertas asturo, kertas manila, bisa memasangnya mungkin di meja belajar kalian atau di dinding di kamar tidur kalian yang bisa setiap saat kalian baca dan membantu kalian untuk mengingat menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan berbuah roh. Anak-anak, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mempersembahkan kepada Tuhan persembahan yang sudah kita persiapkan dengan memuji nama Tuhan dengan judul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Semoga kasih dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan kita akan tutup dengan memuji Tuhan. Yesus berpesan,